Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Najib Prakoso. Saya di sini bersama teman saya Gani Arif akan menjelaskan tentang pembuatan media presentasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu media presentasi. Media presentasi adalah sebuah program komputer yang disajikan melalui perangkat alat saja atau proyektor. Media yang disampaikan bisa berupa teks, gambar, animasi, video yang dikombinasikan dalam satu kesatuan utuh. Pada dasarnya, media presentasi yang menggunakan program alat komputer ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari media transparasi yang disajikan melalui OHP. Berbeda dengan transparasi OHP yang tidak bisa menampilkan unsur audiovisual, maka media presentasi dengan program komputer ini kita bisa menampilkan unsur-unsur audiovisual dalam pembelajaran. Berkat keefektifannya dalam menjanjikan pesan, maka saat ini media presentasi banyak diaplikasikan untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran. Tentu saja ini bukan berarti bahwa media presentasi merupakan media yang paling cocok untuk semua materi dan topik pembelajaran. Dalam pembuatan media presentasi, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan agar presentasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat memikat audiensi. Yang pertama, yaitu buatlah slide yang sederhana. Slide dibuat sebagai cara yang paling nyaman untuk menampilkan informasi grafis yang akan disampaikan oleh pembicara. Slide juga merupakan suplemen dari sebuah presentasi. Jangan sampai pesan yang ingin kamu sampaikan malah terganggu oleh slide. Oleh karena itu, buatlah slide sesederhana mungkin. Yang terpenting pesan tersampaikan ke audiensi. Jangan menjejalai slide dengan gambar atau chart yang terlalu banyak. Jangan juga membuat slide yang terlalu ramai. Yang kedua, batasi penggunaan bullet dan teks. Slide yang dipenuhi oleh bullet dan teks akan membuat audiensi menjadi bosan. Oleh karena itu, usahakan buatlah slide dengan teks yang sedikit mungkin dan bullet yang seminimal mungkin. Bahkan ada yang berkata bahwa slide yang sempurna tidak dibekali dengan teks sama sekali. Buatlah audiensi terpesona dengan ucapan kamu dan dalam presentasi, bukan sepenuhnya dari slide. Yang ketiga, ukuran dan jenis font. Saat melakukan presentasi, ingatlah bahwa penonton berada di jarak yang cukup dari layar. Jadi pastikan bahwa penontonmu mampu melihat dengan jelas apa yang kamu presentasikan. Usahakan agar font tidak kurang dari 24 pt. Perihal ukuran font ini, tidak hanya akan membantu penonton dalam memahami materi presentasimu, tapi juga merupakan hal yang berpengaruh besar terhadap materimu secara menyeluruh. Sebaiknya kamu menggunakan font jenis serif atau font apapun yang mirip dengan papyrus. Yang keempat, batasi penggunaan transisi dan animasi. Gunakan transisi atau animasi antar slide sebijak mungkin. Sebaiknya, jangan gunakan transisi di semua slide. Beberapa animasi mungkin bisa membuat slide menarik. Akan tetapi, pilih animasi yang tampak profesional. Animasi yang sederhana juga dianjurkan. Yang kelima adalah label. Menggunakan label penjelas pada materi grafik, tabel, chart, atau materi infografis lainnya akan menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam memberikan presentasi. Perlu diingat bahwa para penonton tidak memahami konten presentasimu sebaik kamu memahaminya. Jadi pemahamanmu itulah yang mesti kamu sampaikan kepada orang lain. Yang keenam, latar belakang atau background yang konsisten. Presentasi yang bagus biasanya mempertajam isi slide dengan latar belakang atau background yang tidak akan mengalihkan perhatian penonton dari konten slide atau mengganggu alur presentasi. Presenter yang baik biasanya cukup menggunakan variasi 2 atau 3 latar belakang dan menyesuaikan dengan jenis informasi yang terpampang di slide. Apabila hal ini dilakukan dengan konsisten dan efisien, maka penonton akan lebih mudah dalam menebak jenis informasi yang ditampilkan. Karena si pembuat slide sudah berhasil mengkorelasikan isi slide dengan latar belakangnya. Yang ketujuh, kontras warna. Poin ini berhubungan dengan poin nomor 1 dan poin nomor 3. Apabila kamu sudah mantap menggunakan jenis font dan warna tertentu dalam presentasinya, selanjutnya kamu harus memastikan bahwa teks yang kamu tampilkan tetap mudah dibaca meskipun kamu menghadirkan latar yang mencolok. Biasakan mereview ulang slide satu persatu untuk memastikan semua teks terbaca dengan jelas. Perbaiki bagian teks yang sulit terbaca dengan menggunakan jenis font atau memberikan efek bold pada kata atau kalimat tersebut. Dengan solusi ini, kamu tidak perlu mengubah latar belakang slide kamu. Yang kedelapan, gunakan gambar dengan kualitas tinggi. Jangan pernah menggunakan gambar apapun berbentuk clip art. Berikut ini alasan mengapa kamu harus menghindari penggunaan clip art dalam presentasi.
Yang pertama, yaitu kekanak-kanakan. Yang kedua, terlalu umum digunakan. Yang ketiga, tidak terlihat profesional. Yang keempat, banyak opsi yang lebih baik. Yang kelima, penonton tidak akan memperhatikan presentasimu dengan serius. Kamu juga mampu menyampaikan desain presentasi slide dengan cara yang lebih baik, menggunakan gambar dengan kualitas dan resolusi yang lebih tinggi tentunya. Apabila kamu takut melanggar hak cipta, carilah gambar tanpa royalti dan bebas digunakan. Sukses atau tidak kamu dalam mempresentasikan materi tentu juga mempengaruhi bagaimana kita mendesain slide presentasi. Jadi, jangan ragu untuk sedikit menyediakan waktu untuk mempercantikkan presentasi agar makin keren dan mudah dipahami. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Arif Tridinugroho. Saya di sini bersama teman saya Kurniawan Najib Prakoso akan menjelaskan mengenai pembuatan media presentasi. Media presentasi dapat dibuat menggunakan aplikasi dan aplikasi yang paling sering digunakan yang pertama yaitu adalah PowerPoint. PowerPoint sendiri adalah sebuah program perangkat lunak yang dikeluarkan oleh pabrikan Microsoft yang dimana dapat membantu pengguna untuk mengubah, mendesain dan mengolah berkas presentasi menjadi lebih mudah dan menarik. Yang kedua ada Canva. Canva adalah sebuah program desain online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat desain poster, brosur, infografis ataupun presentasi. Canva menyediakan banyak template presentasi dengan berbagai pilihan grafis dan ratusan font yang dapat dipilih untuk digunakan. Yang ketiga ada Google Slide. Google Slide sendiri adalah sebuah situs web online yang diusung oleh Google yang dapat digunakan untuk membuat presentasi. Yang keempat ada Visme. Visme sama seperti Canva. Visme merupakan sebuah situs pengolah grafis termasuk pada konten untuk presentasi. Tujuan Visme adalah untuk memudahkan penggunanya menerjemahkan ide menjadi konten yang menarik untuk dipresentasikan. Yang keenam ada Roundshot. Roundshot merupakan aplikasi presentasi online yang berfokus pada pembuatan video explainer. Dengan Roundshot kita dapat membuat presentasi yang menarik. Pasalnya layanan ini memiliki fitur untuk mengubah teks menjadi video animasi. Roundshot sendiri sangat cocok digunakan untuk presentasi marketing. Yang ketujuh ada Image. Image adalah sebuah situs penyedia presentasi online yang tergolong menarik karena layanan ini menawarkan teknik presentasi dengan efek video dari 3D. Selain itu, layanan ini memungkinkan kita untuk menambahkan suara, gambar, atau video ke bagian slide presentasi. Kita juga bisa menambahkan infografis ataupun efek spesial lainnya. Demikian aplikasi yang dapat membantu kita untuk membuat media presentasi.